Ya, kita lanjutkan lagi. Tadi sudah sampai langkah ini. Oke, ya. Tadi gini. Kita lihat ya. Apakah simpanan baku populasi diketahui atau enggak? Coba kita lihat soal ini. Nah, lihat. Simpanan baku itu munculnya di kalimat yang mana nih? Nah, di sini nih. Di sini muncul mengenai simpanan baku. Ya. Nah, kalau kalian lihat dari kalimat ini, apakah simpanan baku populasi diketahui tidak? Apakah simpanan baku populasi diketahui tidak? Diketahui. Berapa? Satu jam. Ini simpanan baku sampel atau simpanan baku populasi? Itu simpanan baku sampel, Pak. Nah, simpanan baku sampel. Simpanan baku populasi diketahui tidak? Tidak. Nah, jadi kalian hati-hati jangan sampai terkecoh, ya. Ini adalah simpanan baku populasi nih. Kelihatan dari kalimatnya dari awal nih, lihat. Diambil sampel acak 16 orang mahasiswa, nah ini kan sampel nih. Dan dari sampel itu diperoleh rata-rata 6,8 jam dan simpanan baku 1 jam. Jadi ini simpanan baku sampel. Simpanan baku populasi tidak diketahui, ya. Nah, jadi kita nggak boleh pakai kita nggak boleh pakai rumus yang pertama ini, ya. Nah, ini nggak diketahui nih, ya. Berarti yang satu ini gugur, ya. Coba yang kedua. Nah, dikatakan bahwa T ini dipakai kalau simpanan baku populasi tidak diketahui. Nah, cocok kan? Simpanan baku populasi tidak diketahui. Nah, tapi ada syarat berikutnya. Populasinya harus normal. Nah, ini populasi normal nggak masalahnya? Nah, kita lihat lagi soalnya. Nah, lihat. Oh, normal nih. Tuh, ya. Nah, lama tidur orang dewasa di negara itu normal distribusinya. Nah, berarti kalau itu cocok, ya. Kita pakai rumus yang kedua. Akhirnya kita pakai rumus T, ya. T itu X bar min mu 0 per S per akar N, ya. Nah, di sini. Nah, jadi kita pilih statistik yang kedua, ya. Itu T. Nah, ini T. Nah, berikutnya apa? Darah kritis, ya. Darah kritisnya apa? T kurang dari min T 0,01. Tahu dari mana? Nah, lihat, ya. Di sini kan H1-nya menggunakan tanda lebih kecil. Ya. Kita lihat nih di tabel di atas. Nah, di H1 tandanya lebih kecil dari yang ini. Nah, darah kritisnya apa? T kurang dari min T alfa. Ya. T kurang dari min T alfa. Berarti kita pilih ini. Ya. T kurang dari min T alfa. Nah, alfanya kan 0,01. Ya. Nah, ini 0,01 kan. Jadi, T kurang dari min T 0,01. Ya. Tapi berapa ini?
T0,01 itu berapa? Nah, kita lihatnya dari tabel nilai kritis T. Ya, makanya tadi saya minta kalian mendownload tabel T ini. Ya, tabel T yang ini nih. Nah, ini ya tabel T. Nah, tapi untuk menggunakan tabel T, kita perlu tahu DF. DF ini singkatan dari degree of freedom, ya, derajat kebebasan. Ya. Nah, berapa derajat kebebasannya? Nah, kita gunakan rumus N-1. Ini rumus. Ini rumusnya. Nah, T-nya adalah DF-nya adalah N-1. Ya. Ukuran sampelnya 16, dikurangi 1. Dapat 15. Ya. Nah, baru setelah itu kita siap untuk melihat tabel. Ya. DF-nya 15, alfanya 0,01. Nah, berapa itu? Lihat. Ya. Di di tabelnya ini ya. DF-nya berapa? 15 ya. DF-nya 15. Alfanya 0,01. Nah, ini nih. Ya. 2,602 ya. Ke atasnya alfa 0,01, ke pinggirnya DF 15 ya. Jadi nilai T-nya adalah 2,602 ya. Dapat 2,602. Nah, nih ya. 2,602 ya. Darah kritisnya T kurang dari min 2,602. Nah, kalau digambar kayak gini nih. Kalau digambar ya. Lebih jelas. Nah, gambar nih ya. Nah, yang daerah hijau ini adalah daerah penolakan ya. Yang hijau ini daerah penolakan ya. Nah, ini batasnya min 2,602 batasnya. Kalau nilai T-nya kurang dari min 2,602, maka akan ditolak hipotesis nolnya. Nah, setelah itu lakukan langkah 5 ya. Nah, hasil sampling tadi disubstitusikan ke dalam rumus ini ya. Disubstitusikan. Nah, tadi kan hasil samplingnya berapa? Hasil sampling rata-rata 6,8 nih katanya nih ya. Nah, ini nih. 6,8 jam nih. Dari sampel acak 16 orang mahasiswa ya. Nah, rata-rata 6,8, siman bakunya 1. Nah, jadi ini di sini 6,8 ini adalah rata-rata sampel ya. Satu ini siman baku sampel. Yang satu ini yang 16 ini adalah ukuran sampel 16 orang mahasiswa. Nah, yang 7 ini adalah rata-rata populasi yang dihipotesiskan. Ini kan 7. Nah, ini 7. Nah, ternyata min 0,8 ya. Itu langkah kelima nih ya. Nah, langkah keenam apa? Langkah keenam yaitu kita menyimpulkan ya apakah menolak atau menerima ya. Nah, coba kita lihat tolak atau terima. Di sini tadi apa namanya itu T-nya min 0,8 nih. Ya, ini daerah penolakan. Ternyata jatuhnya di daerah penerimaan. Ya. Sehingga kita tidak boleh menolak H0. Ya. Nah, jadi jangan tolak H0. Kemudian kesimpulannya adalah rata-rata lama waktu tidur pada mahasiswa di negara itu tidak signifikan kurang dari 7 jam. Jadi tidak kurang dari 7 jam. Nah, itu apa namanya itu contoh yang kedua. Nah, apakah ada yang mau ditanyakan soal yang ini? Ya, jadi kita ikuti saja langkah-langkah tadi dengan teliti ya. Memang ini perlu ketelitian. Nah, sekarang contoh 3. Ya. Menurut satu penelitian, peminum kopi di suatu negara minum kopi sebanyak rata-rata 3,1 cangkir per hari. Ya. Suatu sampel berukuran 35 menunjukkan rata-rata 3,4 cangkir per hari dengan siman baku 0,8 cangkir per hari. Ya. Pada taraf nyata 0,05, dapatkah disimpulkan bahwa konsumsi kopi sesungguhnya berbeda dari hasil penelitian tersebut? Pak, yang menjadi H0 yang mana? Yang jadi H0-nya? Mana yang jadi hipotesis 0?
Yang 3,1 Betul. Nah, siapa yang jawab tadi? Burhan, Pak. Oke, nanti ya dapat skornya. Nah, ini betul, ini H0-nya ya. 3,1 cangkir per hari ya. Nah, sekarang H1-nya ya. H1-nya apakah menggunakan tanda tidak sama dengan, menggunakan tanda lebih kecil, atau menggunakan tanda lebih besar? Apakah tidak sama dengan 3,1, lebih besar dari 3,1, atau lebih kecil dari 3,1? Yang dipakai tandanya yang mana? Tidak sama dengan. Ya, betul ya. Tidak sama dengan yang dipakai. Mengapa? Ya. Nah, mengapa demikian? Ya. Kenapa nggak lebih besar? Ini kan rata-ratanya 3,4. Ya. Nah, kenapa kita nggak lebih besar di sini? Coba, siapa yang bisa jawab pertanyaan ini? Kalau bisa jawab pertanyaan ini, skornya cukup besar. Ya. Tadi Burhan sudah betul jawab ini tidak sama dengan. Tinggal alasannya. Kenapa ini nggak pakai lebih besar? Kan ini 3,4 cangkir per hari. Kenapa nggak lebih besar di sininya? Ya. Nah itu Burhan tadi ya dapat skor, dapat skor 3. Nah, kalau sudah bisa jawab pertanyaan ini dengan benar, ya, poinnya lebih besar lagi. Kenapa di sini tidak dipakai tanda lebih besar? Toh di sini rata-ratanya 3,4. Ya, alasannya. Ya, ada yang tahu ya alasannya apa? Nah, kalau kalian apa namanya itu sempat baca artikel ini, ya. Ini kenapa sih judulnya aneh banget ya ketika ilmu hukum seiring statistika, ya. Nah, kenapa seperti itu, ya? Nah, di sini saya menceritakan, ya, bagaimana sebenarnya yang namanya uji hipotesis itu di dalam kehidupan sehari-hari itu kita lakukan tanpa kita sadari, ya. Nah, di sini dicontohkan 3 kasus, ya. Ya, di sini ada 3 contoh kasus, ya. Nah, contoh kasus pertama adalah ketika misalnya saja apa kita contoh pertama ya, ketika kita misalnya saja menetapkan seseorang menjadi tersangka. Wah, orang ini tersangka pencurian. Nah, kita di sana baru menyangka. Kita di sana membuat hipotesis. Kita membuat satu dugaan, ya. Nah, yang namanya dugaan ini kan bisa benar bisa salah. Nah, berangkat dari dugaan itu, ya, dilakukanlah penyelidikan, ambil data di lapangan, ya. Kalau dalam statistik itu namanya sampling, ya. Nah, jadi sampling itu dilakukannya belakangan setelah dibuat hipotesis. Jadi yang muncul itu hipotesis duluan, baru belakangan kita ambil sampling, ambil data di lapangan. Ya, demikian juga dokter. Ya, dokter kan tidak tiba-tiba tanpa hujan atau angin tiba-tiba apa namanya itu minta kita apa namanya tes paru-paru atau tes darah. Ya, nggak mungkin tiba-tiba begitu. Pasti kan ada dugaan awal. Wah, ini jangan-jangan terkena COVID, jangan-jangan. Nah, itu kan dugaan. Nah, muncul dugaan itu baru kemudian dilakukan penyelidikan, pemeriksaan, tes ini, tes itu. Nah, sama juga ini, ya. Nah, jadi di dalam ketika kita membuat hipotesis, ya. Nah, ketika kita membuat hipotesis ini, di sini belum dilakukan penyelidikan, ya. Belum melakukan sampling kita, baru menduga-duga saja, ya. Nah, sehingga menetapkan tanda lebih besar atau lebih kecil atau tidak sama dengan tidak boleh dilihat dari sini. Karena ini adalah hasil sampling yang belum dilakukan sebetulnya. Kita baru menduga-duga saja pada tahap ini. Ya. Nah, jadi di sini tahu dari mana? Nah, tahunya dari sini nih. Apakah dapat disimpulkan bahwa konsumsi kopi sesungguhnya berbeda
dari hasil penelitian tersebut. Berbeda atau tidak. Ya. Nah, kalau misalnya berbeda, berarti bisa lebih kecil, bisa lebih besar. Kita nggak tahu. Nah, karena itu digunakan tanda tidak sama dengan di sini. Ya. Nah, lain halnya dengan soal yang sebelumnya nih, misalnya soal ini nih. Nih, contoh ini nih, ya. Soal sebelumnya ini kan tadi. Nah, ini. Nah, di sini kan muncul apakah dapat disimpulkan bahwa rata-rata lamanya tidur mahasiswa kurang dari 7 jam sehari. Nah, dari kalimat ini muncul tanda lebih kecil di sini. Ya, dari kalimat yang ini. Bukan dari yang ini. Bukan dari 0,8. Bukan. Tapi dari sini nih. Kurang dari 7 jam. Atau bisa juga dari sini. Nih. Dugaan bahwa rata-rata lamanya mahasiswa tidur kurang dari 7 jam. Ya, dapatnya dari situ. Bukan dari hasil sampling. Ya, ingat. Kalian jangan sampai salah. Menuliskan H1 tidak boleh berdasarkan hasil sampling. Ya. Karena pada tahap itu kita baru menduga-duga saja. Ya. Belum mengambil sampel. Demikian juga contoh sebelumnya. Lihat. Ya. Ini soal lain lagi ya. Nah, katanya lamanya waktu menunggu di restoran kondisi normal dengan rata-rata 5 menit dan 92 menit. Nah, belakangan ini timbul keluhan pelanggan bahwa waktu menunggu sudah lebih dari 5 menit. Nah, sampel belum diambil, baru menduga-duga saja. Ya, makanya di sini dibuatnya lebih dari 5 menit. Ya. Nah, lebih dari 5 menit ini bukan dari hasil sampling, bukan dari ini. Ya, tapi ini baru menduga-duga saja ini ya. Nah, bahwa sudah melebihi 5 menit. Nah, ini ya, dugaan ya, dugaan. Nih. Ya. Nah, itu ya. Jangan sampai kalian salah menuliskan H1 ya. Nah, berikutnya apa? Ya. Nah, ini kan tanda tidak sama dengan munculnya dari kata ini nih, berbeda nih. Ya. Berbeda dari 3,1, berarti bisa lebih kecil, bisa lebih besar. Kita nggak tahu, makanya kita gunakan tanda tidak sama dengan. Langkah 3, menentukan alfa. Ya, langkah 3 menentukan alfa. Kemudian langkah 4, memilih statistik uji yang sesuai. Nah, kita lihat nih. Coba kalian jawab nih ya. Apa namanya itu? Dalam soal ini ya, simpangan baku populasi diketahui tidak? Tidak, Pak. Nah, di soal ini simpangan baku tidak diketahui. Simpangan baku populasi tidak diketahui. Apakah populasi yang normal tidak? Diketahui tidak normal tidaknya? Tidak juga. Nah, ya, simpangan baku populasi nggak ketahuan. Normal atau tidaknya juga nggak ketahuan. Nah, pakai rumus yang mana nih? Coba kita lihat. Ya. Nah, rumus 1 gugur. Ya, kenapa gugur? Karena di sini simpangan baku populasinya tidak diketahui di soal tadi. Coret yang ini. Yang kedua, dipakai kalau ini simpangan baku populasi tidak diketahui dan populasinya normal. Oh, populasinya normal nggak tadi? Nggak tahu. Ya, di soal nggak disebutkan normal atau enggaknya. Gugur. Ya. Yang ketiga, simpangan baku populasi diketahui tidak? Tidak. Oke. Ukuran sampelnya gimana? Tadi 35 ukuran sampelnya. Ya. Tidak kurang dari 30. Benar. Ya. Berarti rumus 3 bisa kita pakai. Ya. Jadi kita pakai statistik uji ini nih. Z sama dengan X bar min mu 0 dibagi S per akar N. Ya. Jadi kita pakai rumusnya ini. Ya. Nah, apa namanya itu? Nah, ini kan. Nah, statistik ujinya ini. Ya. Nah, darah kritisnya bagaimana? Ya, lihat nih, tandanya tidak sama dengan. Darah kritisnya yang mana nih? Statistiknya ini, Z, tandanya tidak sama dengan. Nah, berarti darah kritisnya ini. Z kurang dari min Z alfa per 2, atau Z lebih dari Z alfa per 2. Itu adalah darah kritisnya. Ya. Nah, jadi di sini, ini. Ya. Nah, alfanya kan 0,05. Dibagi 2, 0,025. Ya. Nah, kemudian kita lihat tabel.
ya dapat Z 0,025-nya 1,96. Tahu dari mana? Lihat di tabel. Ya. Jadi kan alfanya 0,05. Nah, tapi kan alfanya dibagi 2. Berarti ini 1,96. Alfanya dibagi 2 kan. Berarti kita pakai 1,96. Nih, ya. Jadi data kritisnya adalah Z kurang dari min 1,96 atau Z lebih dari 1,96. Ya. Nah, kalau digambar kayak gini nih. Jadi ada 2 data kritis, sebelah kiri, sebelah kanan. Ya. Itu apa namanya itu? Data kritisnya. Langkah 5, ya. Melihat hasil sampling. Ya. Hasil sampling rata-rata 3,4 cangkir. Ya. 3,4 cangkir. Ya, ini peminum kopi betul, ya 3,4 cangkir. Nah, simpanan baku sampel 0,8 cangkir. Ya. 35 ukuran sampel 35 orang. Ya. 3,1 ini adalah rata-rata populasi yang dihipotesiskan. Ini 3,1 tadi kan. Ini 3,1. Oleh jawaban 2,22. Nah, jatuhnya di daerah mana? 2,22. Nih, ya. Nah, jatuhnya di sebelah kanan 1,96. Dia lebih dari 1,96. Nah, jatuhnya di daerah penolakan. Jadi kita tolak, ya. Kita tolak H0, ya. Nah, ketika H0 ditolak, H1 diterima. Ini diterima. Berarti rata-rata banyaknya kopi yang diminum adalah tidak sama dengan, ya, 3,1 cangkir. Ya. Jadi katakan bahwa secara signifikan berbeda dari 3,1 cangkir per hari. Ya. Nah, itu contoh yang ketiga. Nah, ada yang menanyakan contoh ketiga? Belum saya lanjutkan lagi. Tadi yang belum dapat skor apa Burhan ya kalau saya tidak salah. Oh sudah tadi ya, sudah. Burhan. Oke. Sebelum saya lanjutkan lagi, apakah ada pertanyaan? Kita masih ada waktu 15 menit lagi kira-kira, 14 menit lagi. Kita bisa kerjakan satu soal lagi. Ya. Nah, kalian bisa download soal-soal dari sini nih. Ya. Nah, dari website yang tadi ini. Ya. Nah, ini ada soal-soal di bawahnya. Nah, ini ya, ada latihan 1, ada latihan 2. Nah, kita coba latihan 1. Ya, latihan 1, kita klik sebelah sini. Ya. Maka nanti akan apa namanya itu muncul soal ini. Nah, ini ya. Nah, coba kita kerjakan soal ini. Ya. Disinyalir dalam suatu media massa bahwa lulusan yang dihasilkan suatu perguruan tinggi mendapatkan gaji pertama rata-rata hanya 1,5 juta rupiah per bulan. Perguruan tinggi tersebut keberatan dengan pernyataan tersebut dan menyatakan bahwa rata-rata gaji pertama yang diperoleh lebih tinggi dari nilai yang disebutkan di media massa. Nah, untuk menguji ini diambil sampel 15 alumni perguruan tinggi itu. Kemudian diperoleh rata-rata gaji pertama mereka adalah 1,8 juta rupiah per bulan, ya, dengan simpanan baku 500.000 per bulan. Apakah bukti lebih berpihak pada pernyataan perguruan tinggi tersebut? Ya, gunakan taraf nyata 5%, asumsikan gaji pertama mereka berdistribusi normal. Ya, nah, ini kita klik soal ini. Kita kerjakan sama-sama. Ya. Terakhir, supaya lebih paham. Nah, ya. Ini apa namanya itu contoh yang ya ini soal terakhir. Coba kita kerja sama-sama. Langkah pertama apa? Menuliskan H0. Nah, H0-nya bagaimana nih?
Gimana nih H0-nya? H0 sama dengan berapa? 1.500.000. Ya, betul. Ya, itu adalah statement dari media massa. Ya. Nah, sedang H1. Nah, H1 ini menggunakan tanda tidak sama dengan lebih kecil atau lebih besar? Lebih besar. Lebih besar. Taunya dari mana? Dari mana tahu lebih besarnya? Apakah dari sini hasil sampling 1,8 juta atau dari cara yang lain bisa tahunya? Ayo yang tadi mendengarkan pasti bisa jawab nih. Taunya apakah dari hasil sampling ini? Ya, silahkan. Siapa mau jawab? Dari pernyataan perguruan tinggi yang menyatakan lebih tinggi daripada nilai Ya, yang disebutkan. ya betul. Siapa jawab itu tadi? Burhan. Oke, nanti dapat skor lagi ya. Nah ini, ya betul. Jadi yang ini dapatnya itu ya dari ini nih ya. Nah, kalau yang 1,5 juta ini dapatnya dari ini. Nah, langkah ketiga menentukan alfa ya. Alfanya berapa? 0,05 ya. Nah, sekarang kita membuat kriterianya. Sebentar, statistik uji dulu ya, statistik uji. Nah, statistik uji. Coba ya. Ini salah satu bagian terberat ya. Coba kita lihat yang diketahui. Simanoko populasi diketahui tidak? Simanoko populasi apakah diketahui atau tidak? Boleh kalimat ini. Apakah simanoko populasi diketahui? Tidak, Pak. Tidak. Tidak, Ya. Pak. Yang diketahui adalah siman baku sampel ya, yaitu 500.000 per bulan. Oke, siman baku populasi tidak diketahui. Distribusinya normal tidak? Normal. Normal. Oke, coba kita lihat ya. Kalian pilih itu, Pak. Kalian pilih rumusnya mana yang dipakai. Nah, rumus 1, 2, atau 3 yang dipakai. Yang kedua, Pak. Yang kedua, betul ya. Nah, jadi timan baku populasi tidak diketahui dan populasinya normal. Jadi kita pakai yang T ya, yang T. Nah, supaya nggak lupa, Burhan tadi dapat skor nih ya, Burhan. Dapat skor. Lanjut. Jadi kita pilih statistik ujinya. Ya. Z sama dengan X bar min mu 0. Min mu 0 dibagi S. Oh, bukan Z, T. Maaf ya, T tadi kan. S per akar N. Akar N. Ini kan? Nah, itu. Statistik uji. Ya. Nah, ini diperoleh dari yang ungu ini. Ya. Nah, itu. Berikut. Ya. Daerah kritis. Nah, daerah kritisnya apa? Coba kita lihat nih. Menggunakan tanda lebih besar kan? Satunya kan lebih besar. Nah, coba kita lihat. Daerah kritisnya apa? Nah, kita lihat yang T. Ini. Ya. Tandanya lebih besar. Nah, ternyata T lebih dari T alfa. Ya. T lebih dari T alfa.
T lebih dari T alfa. Nah, alfanya berapa? Ya. Alfa itu kan 0,05 ya. Jadi T lebih besar dari T 0,05. Nah, berapa ini? T 0,05 ini berapa? Lihatnya di tabel T ya. Tapi untuk menghitung untuk melihat di tabel tadi kita perlu DF ya. Rumusnya adalah N-1. N-nya berapa? Ya, 15. Ya, 15 sampel nih kan. 15 min 1. 15. Nah, kita lihat di tabel ya. Alfanya 0,05, TF-nya 14. Lihat di tabel T. Nah, ya. Nah, tadi berapa itunya? TF-nya 14 ya. Nah, 14 ini. Kemudian itunya alfanya 0,05 ya. Nah, ya 1,761 ya. 1,761. 1,761. Jadi T lebih dari, inilah darah kritisnya. Dari penolakannya. Ini dari penolakannya. Ini adalah kriteria penolakan. Nah, setelah itu bagaimana? Ya. Setelah itu kita masukkan hasil sampling. Ya. Nah, hasil sampling T-nya berapa? Masukkan ke rumus ini nih. X bar min mu 0. X bar rata-rata sampel. Ya. 1,8 juta. Dikurangi mu 0. Ya. Yaitu yang diasumsikan, yang dihipotesiskan tadi, ya, yaitu 1,5 juta, ya. Juta dibagi S per akar N, ya, S 50 sampel 500.000 dibagi akar N, ya, N-nya 15. Ini kalau dihitung adalah 0,6 kali 15. Nah, berapa ini kira-kira? Ya. 0,6 dikali akar 15. Ya, kita hitung 0,6 akar 15. 2,324. Ya, 2,324. Nah, tolak atau terima H0? Tolak atau terima H0? Tolak atau terima H0? Nggak bisa jawab. Ini kan lebih dari 1,761. Tolak, Pak. Nah, ini kan. Oh. Ya. Tolak H0. Nah, ketika kita menolak H0, kita menerima H1, ya. H1-nya lebih dari rata-rata lebih dari 1,5 juta, ya. Jadi ya, rata-rata apa namanya itu gaji pertama lulusan perguruan tinggi tersebut secara signifikan lebih dari 1,5 juta.
lebih tinggi dari yang disebutkan media massa. Ya. Jadi bukti lebih mendukung pernyataan perguruan tinggi tersebut. Nah, itu. Nah, ini adalah kesimpulannya. Ya. Nah, apakah ada yang mau ditanyakan dari soal yang terakhir ini? Ya, sambil menunggu pertanyaan, kita foto dulu sebentar. Ya. Saya hitung sampai 7. Saya akan ambil 2 kali pengambilan gambar. Saya hitung sampai 7 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, 1 kali lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, tadi saya sudah katakan kalian coba download itu 2 materi ini ya, yang file PDF ini file PDF yang tadi saya tunjukkan ya. Nah kemudian jadi kan ada 2 latihan ya, latihan 1, latihan 2. Ini file Microsoft Word ya dua-duanya kalau saya nggak salah. Nah, coba kalau kalian punya waktu ya, punya kesempatan, cobalah kerjakan ya soal latihan itu. Ya, kalau kalian sudah mengerjakan, pengen tahu jawabannya benar atau tidak, ya sudah bisa japri ke saya ya via WhatsApp ya. Coba kasih lihat nih Pak, saya udah coba kerjakan yang ini betul atau salah ya. Tapi bisa seperti itu ya. Jadi kalau kalian punya waktu ya silakanlah dikerjakan. Seperti itu. Ya kalau nggak ada pertanyaan lagi, kita akhiri Zoom meeting-nya ya. Sampai ketemu lagi minggu depan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Sama-sama.